Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini bercerita tentang teman-teman alumni kampus yang ternyata salah satu dari teman itu ada yang bisa tentang dunia supranatural. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Temanku ternyata tahu tentang dunia supranatural. Halo, saya Agus asal Bandung. Saya mau membagikan salah satu kejadian mistis yang cukup seram, tapi juga menarik. Ceritanya ini berawal saat saya diajakin teman-teman alumni satu jurusan di kampus buat reunian di salah satu rumah teman kami. Di antara kami, cuman saya yang memang bukan teman sekelas, tapi dulu kami cukup dekat waktu di kampus. Singkat cerita, berkumpullah kami berempat. Saya, Aep, Wahyu, Roni di rumah salah satu rumah teman kami yang bernama Boik. Iya, kami cuman berlima, soalnya ini reuni kecil-kecilan antar teman-teman nakal saya saja waktu di kampus. Pada ngerti lah ya, kenakalan mahasiswa kampus gimana. Untungnya sekarang udah pada tobat. Meskipun mungkin gak murni tobat 100%. Hehehe. Dan biasalah, namanya reuni, kita ketawa ketiwi, mengenang cerita dulu waktu kuliah, ngebahas hal-hal konyol akibat kenakalan dulu, dan cerita-cerita lainnya sambil ditemani bergelas-gelas kopi, bermacam-macam cemilan, juga berbungkus-bungkus rokok yang tergeletak. Nah, di pertengahan cerita, tiba-tiba teman kami, si Wahyu, mulai curhat tentang adik cowoknya yang masih SMP. Sudah semingguan sakit di rumahnya. Anehnya, sakitnya kelihatan gak wajar katanya. Adiknya tuh biasanya aktif, jadi pendiam banget. Kadang suka ngomong sendiri, kadang nangis sendiri. Yang serem waktu ketawa-ketawa sendiri sambil melotot ke atas. Suaranya kayak orang tercekik. Diyakini Wahyu, adiknya ini dapat gangguan dari makhluk gaib. Soalnya adiknya ini tiba-tiba sakit gini waktu sehabis pulang camping dari gunung sama teman-teman sekolahnya. Tiba-tiba Wahyu ngomong ke si Aep, "Tulunganlah Ep, adik aing. Bantuinlah Ep, adik gua." Lalu saya bingung, kok si Wahyu minta bantuan ke si Aep? Emangnya si Aep ini bisa nyembuhin? Emangnya dia Ghostbuster? Sambil saya ketawa dalam hati. Kalian bingung kan, gimana ketawa dalam hati? Hahaha. Tapi si Aep malah ngebales omongan si Wahyu. Kalemnya, orang tinggal hela. Bentar ya, gua coba lihat dulu. Si Aep pun lalu pasang posisi duduk bersila sambil merem, persis kayak mau dzikir. Saya dalam hati masih ragu, ngapain sih ini anak? Apa benar si Aep ini bisa ngelihat kayak gitu? Apa cuma pura-pura merem, lalu tiba-tiba kentut? Kan kampret ya, kalau gitu. Hahaha. Soalnya saya udah tahu lah, jahilnya teman-teman ini kayak gimana. Tapi nggak lama, tiba-tiba si Aep ngucap, "Assalamualaikum." Teman-teman yang lain jawab deh itu salam, kecuali saya yang masih bingung akan apa yang terjadi padanya. Asik, sepuitis ya gua. Hehe. Dan anehnya, suaranya itu kayak suara kakek-kakek. Keadaan si Aep masih merem, posisinya juga nggak berubah, masih kayak orang tikir. Dalam hati saya udah mulai percaya dan ngomong dalam hati kayak di sinetron Indosiar. Wah, bukan si Aep nih. Lalu sosok yang ada dalam tubuh si Aep mulai ngomong ke si Wahyu. Masih dengan suara mirip kakek-kakek. "Adi anjen ker aya nu ngahareyan, kelaknya ku aki urang bawa ka dieu makhlukna. Adik kamu lagi ada yang ganggu. Bentar ya, kakek bawa ke sini makhluknya." Lalu gestur tubuh si Aep kayak yang lagi ngeluarin sosok kakek itu. Dan gak lama tiba-tiba kayak ada yang masuk ke tubuh si Aep lagi. Tapi kali ini si Aep malah ketawa-ketawa cengengesan sambil liatin kami semua yang ada di ruangan itu.
Lalu ini makhluk ngomong dengan bahasa Sunda kasar. Gaya ngomongnya kayak orang tercekik. Dek naon sari yang ngagerian aing ka dieu? Hah? Mau apa kalian manggil gua kemari? Hah? Sontak kami semua kaget, dan masih di posisi kaget, makhluk ini ngomong ke si Wahyu. Itu Aditya. Aing resep ke Aditya. Dek dibawa ku aing. Hehehe. Itu adik lu. Gua suka sama adik lu. Mau gua bawa ke alam gua. Hehehe. Lantas si Wahyu ngejawab, entong atuh. Atau naon maneh hayang disiksa ku si Aki. Janganlah. Atau lu mau disiksa sama si kakek. Makhluk yang ada di tubuh si Aep ini malah ketawa-ketawa semakin kenceng. Cara bicaranya masih kayak orang tercekik. Nyeremin deh pokoknya. Tapi gak lama, ini makhluk tiba-tiba minta ampun. Badan si Aep yang ditumpanginya pun kayak ditindih dari belakang sampai dia berposisi sujud. Lalu dia semakin keras teriak, "Ampun, ampun." Lalu tubuh si Aep kelihatan lemes. Dan gak lama masuk lagi sosok Aki atau kakek ke tubuh si Aep. Lalu sosok kakek itu ngomong, "Tahjang, makhluk eta nu ngaganggu adi Ujang teh. Tapi geus eueuh, ayeuna mah ku Aki geus dicepengan. Tuna, makhluk barusan yang gangguin adik kamu. Tapi dia sudah gak ada sekarang mah, udah kakek amankan." Sambil sesekali sosok kakek yang masuk ke tubuh si Aep itu senyum ramah. "Hatur nuhun Ki, atos nulung abdi. Terima kasih kek, udah nolong saya," ucap Wahyu. "Sami-sami Jang. Atos atunya, Aki bade angkat deui. Assalamualaikum." "Sama-sama nak. Kalau begitu sudah ya, kakek pergi. Assalamualaikum," balas sosok kakek tersebut. Gak lama si Aep pun sadar. Tapi haeho, kayak orang udah lari maraton jarak Bandung-Jakarta. Hahaha. Saya sih masih bengong, terus bertanya-tanya ke teman-teman yang lain. Kenapa si Aep? Apa nih barusan? Wah, ngadi-ngadi nih. Teman-teman yang lain malah asik cengengesan aja, terus bilang, "Santai Gus, udah biasa si Aep mah." Di akhir obrolan, salah satu temen nyerita kalau mereka berempat yang dulu sekelas udah biasa sama kebiasaan si Aep ini. Nyeritainlah si Aep ini emang punya kelebihan dan dari dulu dijagain sama leluhurnya. Waktu masih kuliah sih biasa aja. Cuman bisa ngerasain dan lihat makhluk gaib doang. Tapi semenjak lulus kuliah, kemampuannya ini meningkat sampai bisa nyembuhin orang yang diganggu makhluk gaib. Respon saya cuman oh aja. Hahaha. Saking bingung dan takjubnya sama ini teman. Nasib si makhluk pengganggu yang diusir leluhurnya Aep juga gak jelas gimana. Si Boik dan Roni bilang palingan dia diusir terus pulang ke tempat asalnya. Malah si Wahyu berspekulasi, ya paling makhluk itu dibinasakan sama si Aki. Dan emang gak ada yang tahu kejelasannya. Apakah dia mudik ke alamnya atau pindah ke kota atau ikutan mikrofon pelunas hutang. Halah gak penting juga hahaha. Yang jelas beberapa hari kemudian adiknya Wahyu ini sembuh dari sakitnya dan kayak semula lagi. Dan saya masih gak nyangka punya temen yang sakti juga. Kalau tahu dari dulu mah udah dibantu buka praktek nih, kayak Ning Siti Nampi. Hehehe, bercanda. Dan setelah kumpul reuni itu, saya semakin intens ketemu si Aep. Soalnya dia suka saya ajak di proyek kerjaan saya. Dan kedepannya ada beberapa hal mistis lain yang saya alami bareng si Aep. Bahkan melibatkan sesuatu dalam diri saya juga.
Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.